Shalom jemaat yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa mengawali pembacaan dan renungan firman Tuhan untuk kita hari Selasa ini 2 Maret 2021. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat kehidupan yang Engkau berikan bagi kami semua. Kami bersyukur atas hari baru yang Engkau berikan bagi kami. Kami akan berkarya, berkiprah, dan mengawali semuanya itu. Kami rindu akan sapaan firman Tuhan yang memberi bekal untuk memberikan penguatan, pencerahan, hikmat, dan akal budi bagi kami sebagai dasar untuk karya kerja dan pelayanan hidup kami demi kemuliaan nama Tuhan. Berilah hikmat bagi kami dan pengertian yang benar, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik lalu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini berasal dari Ibrani 11 ayat 13 sampai 19. Tapi saya khusus membaca ayat 17 dan 19. Begini bunyinya. Karena iman, maka Abraham, tak kala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Bapak Ibu jemaat sekalian, saya memberi judul untuk renungan hari ini, karena iman. Jika Anda ditanya, mengapa harus berdoa? Toh setelah mengucapkan amin, apa yang diminta tidak terjadi. Apakah kamu sungguh yakin Tuhan itu ada? Apa bukti keberadaannya? Bukankah faktanya orang yang bekerja keras akan mendapat upah dari jerih lelahnya? Orang yang hidupnya disiplin akan selalu mendapat keberhasilan. Jadi semestinya percayalah pada kekuatan dirimu, bukan yang lain. Saudaraku, pertanyaan-pertanyaan tadi mewakili ketidakpercayaannya kepada Tuhan, atau bisa juga ketidakpahaman orang tersebut atas penjelasan tentang Tuhan dari jawaban dan penjelasan orang-orang yang beragama dan beriman. Apa itu iman dan bagaimana keterkaitannya dengan pengetahuan? Jemaat Tuhan, iman adalah percaya kepada Allah dan kuasa-Nya, serta tunduk dan takut kepadanya. Iman tidak selalu memerlukan pembuktian seperti seharusnya dituntut ilmu pengetahuan. Karena itu dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dituliskan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dengan iman, manusia mampu mengontrol hidupnya sehingga terkendali dari tindakan yang merugikan dirinya maupun pihak-pihak lain. Dengan iman, manusia menjalin hidup harmonis dengan sesamanya dan lingkungan hidupnya. Dengan iman pula, manusia mampu merespon setiap fakta kehidupan yang dihadapinya secara cerdas.
Jadi iman membuat hidup manusia semakin lebih sempurna dan semakin lebih berarti. Namun demikian, fakta manfaat beriman seperti ini tidaklah menjamin semua manusia menjadi lebih beriman. Ada yang beriman tapi bergantung musim. Ada yang sungguh-sungguh. Namun ada juga yang cukup percaya kepada Allah dengan kekuasaannya, tapi tidak beragama atau agnostik. Karena bagi kelompok ini justru agama-agama tidak berjalan sebagaimana sejatinya agama itu ada. Dan lebih jauh, ada yang memilih tidak mau beriman. Ia hanya percaya pada dirinya, pikirannya, dan perasaannya. Saudara jemaat yang diberkati Tuhan, penulis surat Ibrani ini perlu memberikan penjelasan rinci tapi sederhana tentang iman. Rupanya penjelasan tentang iman ini dilatar belakangi persoalan-persoalan praktis kehidupan setiap hari dengan ragam kesusahan dan ketidakmengertian mengapa semua itu sampai terjadi atau harus terjadi, lalu bagaimana meresponnya. Yang pertama, ia mulai dengan penjelasan definisi iman, bahwa iman tidak sama dengan pengetahuan, bahkan melampaui pengetahuan, tapi juga tidak mesti harus dipertentangkan antara iman dan pengetahuan. Yang kedua, untuk memperjelas iman, maka rujukannya adalah pengalaman hidup para leluhur yang meninggalkan teladan hidup berimannya. Dan yang ketiga, bahwa intinya semua pengalaman hidup harus direspon dengan iman. Jadi semua karena iman yang mendasari sikap dan tindakan terhadap semua yang terjadi. Karena iman, orang tidak menjadi sesat pikir dan tindakannya. Berlaku jujur, ia bersyukur atas segala sesuatu, tidak menghakimi, dan meyakini segala yang baik tentunya datang dari Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, dari nas ini saya mencatat paling tidak ada 2 yang patut menjadi catatan pengingat dan yang memberikan pencerahan bagi akal budi kita dan pengharapan hidup beriman kini. Yang pertama adalah karena iman Abraham rela menyerahkan anak tunggalnya untuk kurban persembahan. Mengapa ia sampai bisa melakukan tindakan iman seperti itu? Sesungguhnya karena Abraham percaya bahwa Tuhan tidaklah bertindak sewenang-wenang, bahkan sampai mencelakakan umatnya. Jadi, umum terjadi manusia percaya, sesungguhnya masih tidak percaya. Seharusnya lah kita percaya dalam ketidakpercayaan. Artinya adalah terkadang orang beriman atau orang percaya dan itu lebih
didasari karena mengikut arus. Mana yang mempengaruhi dirinya, membuat dia menjadi percaya, tetapi sesungguhnya tidak percaya. Semestinya orang yang beriman percaya meskipun masih menyisakan keraguan atau ketidakpercayaan, tetapi keraguan dan ketidakpercayaan itu tidak mampu untuk membuatnya terus menjadi percaya. Pada posisi inilah kita perlu terus belajar percaya. Beriman itu menembus batas-batas rasio atau logika. Yang kedua, kita percaya kepada Allah yang hidup karena Ia memberi hidup. Kini kita hidup dengan segala sesuatunya karena Ia hidup. Untuk itu, hidup percaya dan beriman kita semestinya membawa perubahan. Berjumpa dan mengalami berbagai pergumulan hidup merupakan realitas atau kenyataan yang tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan beriman kita. Sekalipun wujud dari pergumulan itu terasa semakin kompleks dan sungguh berat untuk dipikul, justru disinilah iman kita mekar memperlihatkan kualitas keyakinannya. Menjadi kuat dalam kesabaran, ataukah lemah lunglai tak berdaya dalam kepesimisan tak berpengharapan? Manakah posisi kita dan manakah yang kita pilih? Tentunya tetaplah percaya. Dan mengapa percaya? Semua karena iman. Selamat hidup beriman. Tuhan menolong dan memberkati. Amin.